Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri, muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Kehendak atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi kecuali atas izin, kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufiknya untuk kita terus-menerus memperbaiki diri untuk kita terus-menerus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan dosa-dosa besar yang ke-24. Dosa besar yang ke-23 kemarin adalah al-yaminul ghamis. Al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu atau sumpah dusta. Nah, sekarang dosa besar yang ke-24 adalah gemar berkata bohong. Ya, gemar berkata bohong, dusta. Kadzdzab, orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta. Secara real, fakta nyata, realita pada zaman sekarang, ya, jangankan zaman sekarang, zaman dulu saja, zaman Nabi banyak juga, ya, orang-orang munafik yang mereka berdusta. Apalagi sekarang, banyak orang bermudah-mudahan dalam berbohong. Banyak orang bermudah-mudahan dalam berdusta, dalam hal apa saja, ya, dalam jual beli, dalam perkataan orang kepada orang lain, ya, ucapan, ya, siapa saja, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua, dan seterusnya, ya. Perilaku yang sangat buruk, penyakit yang menular, ya, yaitu apa? Berkata dusta, ya, berkata bohong, ya. Dan ini merupakan termasuk bagian dari sifat-sifat kemunafikan, ya, bagian dari sifat-sifat kemunafikan. Dan siapa saja yang sudah berdusta, maka dusta inilah yang akan mengantarkan kepada amalan-amalan keburukan. Siapa saja yang sudah sekali berdusta dan dia senang, tidak merasa menyesal, tidak merasa berdosa, bahkan mungkin merasa bangga, bahagia karena sudah berdusta, maka kedustaannya, kebohongannya akan melahirkan sifat-sifat buruk lainnya.
Gara-gara apa? Dusta. Berbeda dengan kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir. Alaikum bisidq. Wajib bagi kamu jujur. Kenapa? Karena kejujuran akan mengantarkan, melahirkan kepada perilaku-perilaku kebaikan. Maka sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian perilaku dusta, perilaku bohong dalam hal apapun, ucapan, perbuatan. Kenapa? Karena tindakan kebohongan, kedustaan akan melahirkan sifat-sifat keburukan lainnya. Ya, jadi pasti nih. Siapa yang dusta sekali akan menumbuhkan dusta-dusta yang lainnya. Siapa yang sekali dusta dia merasa senang, merasa bahagia, merasa aman, nyaman, tidak merasa berdosa, tidak merasa menyesal telah berdusta, padahal dusta itu dosa besar. Dia merasa nyaman, maka dapat dipastikan dia akan menjadi orang yang senantiasa berdusta. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman sekali berdusta. Sudah nyaman sekali berdusta, besok dusta lagi. Besok dusta lagi. Ya. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafik thalath. Ya. 3 tanda orang-orang munafik. Nabi mengatakan 3 tanda orang-orang munafik. Yang pertama kali Nabi sebutkan sifat dasar orang munafik adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta. Ini sifat dasar. Ya. Maka orang-orang munafik itu sifat asli dasar mereka adalah dusta. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, kalau sudah dusta yang menjadi sifat dasarnya akan menumbuhkan sifat yang kedua apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji pasti ingkar. Berawal dari apa? Senang dusta, senang lombok, senang berbohong. Kalau sudah dia senang berbohong, kalau janji pasti tidak tepat. Jadi menumbuhkan sifat ingkar janji. Gara-gara dusta menumbuhkan sifat ingkar janji. Sebaliknya orang beriman kalau jujur menumbuhkan sifat senantiasa menepati janjinya. Maka Nabi mengatakan yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, khana, dia berkhianat. Berawal dari apa? Yang pertama dusta. Karena kalau orang sudah berdusta akan melahirkan ingkar janji. Kalau orang sudah berdusta akan melahirkan khianat. Akan melahirkan keburukan-keburukan yang lainnya. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita merasa nyaman, aman dalam berdusta. Padahal dusta, kebohongan itu merupakan salah satu dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 28, ya. Allah mengatakan, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan hidayah. Ya. Tidak akan memberikan hidayah man huwa musrifun kadzdzab. Kepada orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang melampaui batas, kadzdzab, lagi berdusta. Ya. Maka kalau orang kok kadzdzab itu dalam bahasa sighah mubalaghah yang menunjukkan orang yang suka berdusta, apa-apanya dusta. Kalau cerita dusta, ngarang cerita. Ya. Berkata dusta, berkata bohong dan seterusnya. Maka apa kata Allah? Allah tidak akan memberikan petunjuk. Allah tidak akan memberikan petunjuk. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan dustanya. Karena dia sudah merasa aman, tentram, damai dengan apa? Kebohongannya.
Silakan diteruskan. Tapi dapat dipastikan orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong, sama sekali tidak ada rasa aman sekalipun di dadanya. Sama sekali tidak ada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian pun di dalam hatinya, tidak ada. Tidak ada. Orang namanya orang dusta, pasti hatinya gelisah. Itu udah pasti. Kenapa? Karena dusta adalah dosa, dan dosa menyebabkan hati itu senantiasa tidak tenang. Dosa itu menyebabkan hati senantiasa gelisah, resah. Maka sebagaimana yang kalian sudah hafal, al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin. Ketika Nabi ditanya anil birri wal ithm, al birru husnul khuluq. Kebaikan ya akhlak yang baik wahai Nabi. Ya. Wal ithmu apa kata Nabi? Mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hati tidak tenang, mengganjal hati. Hatinya tidak tenang, resah, gelisah. Ya. Orang-orang yang mereka berbuat dosa termasuk dusta, karena dusta termasuk bagian dari dosa, kedzaliman, maka hatinya pasti dijamin tidak akan merasakan ketenangan sedikit pun. Seakan-akan rasanya tenang, menutupi keburukan, kesalahan, dapat dipastikan hatinya tidak tenang. Hatinya tidak damai, hatinya senantiasa gelisah, memikirkan bagaimana caranya supaya perbuatan keburukannya ditutup-tutupi. Caranya gimana, terus nyari jalan. Agar supaya apa? Keburukan yang dia lakukan ditutup-tutupi. Gimana caranya ya? Gimana caranya lagi ya? Supaya keburukan saya tidak diketahui orang. Gimana caranya lagi ya? Terus. Hanya seputar itu saja pikirannya. Tapi kalau orang jujur, aman sudah. Ya saya salah, mohon maaf. Atau dia jujur, tenang dia. Kenapa? Karena orang yang jujur tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Plong langsung. Ya, gamblang jelas, kalau ngomong tegas, kalau ngomong tidak takut-takut, tidak takut kepada orang. Kenapa? Orang jujur. Ya. Tapi kalau orang bohong, dusta, mau ngomong ini nanti takut ketahuan. Tahu ini ketahuan, serba salah, ya. Makanya ini tolong diperhatikan, jangan menjadi orang-orang yang kadzab, orang yang senang berdusta, orang yang senang berbohong. Apalagi kalau sudah merasa nyaman dengan kebohongan, kedustaan, ini bahaya sekali. Khawatirnya termasuk orang-orang yang munafik. Sebaliknya orang yang mukmin adalah orang yang senantiasa jujur. Kenapa? Karena kejujuran mendatangkan ketenangan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna sidq tuma'ninah wa innal kadzib ribah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan hati, kebahagiaan. Rasanya tenang kalau orang jujur tuh. Sekalipun salah, kalau dia ngaku, saya salah. Ya udah tenang. Bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, tenang sudah. Tapi kalau apa? Dusta, ribah. Kalau orang dusta, kata Nabi, pasti bingung. Orang yang suka dusta, bohong, pasti hidupnya bingung. Kenapa? Ya karena berusaha bagaimana supaya menutupi kesalahan, keburukannya, supaya tidak diketahui oleh orang dan seterusnya. Mikir itu ya, yang dipikir itu terus. Bagaimana caranya supaya apa? Saya aman, saya tidak diketahui, saya itu dan seterusnya. Itu yang dipikirkan. Ya. Tapi orang jujur, ya karena nggak ada yang dipikirkan, kalau ngomong sudah tegas, ya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Maka ya kejujuran mendatangkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan hati, kedamaian. Sedangkan kedustaan, kebohongan mendatangkan kebingungan. Ya, mendatangkan kebingungan, kebimbangan, keraguan dan melahirkan sifat-sifat keburukan yang
yang lainnya. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.